warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baiklah, pada bab 7 ini kami akan menjelaskan mengenai batuan sedimen kimia atau biokimia dan karbon lainnya. Saya sebagai pemateri yang pertama, sebelum lebih lanjut membahas mengenai materi ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan batuan sedimen kimia atau biokimia. Batuan sedimen kimia atau biokimia adalah batuan yang terangkut dalam bentuk larutan kemudian diendapkan secara kimia. Nah, batuan sedimen kimia atau biokimia ini mencakup berbagai kelompok batuan, diantaranya batuan evaporit dan batuan sedimen yang kaya akan besi. Nah, hal ini terbentuk melalui proses yang disebut proses biogenik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batuan evaporit. Nah, batuan evaporit ini adalah batuan yang berasal dari semua endapan, contohnya endapan garam. Evaporit ini terbagi menjadi dua, yaitu gipsum dan anhidrit. Keduanya ini saling berhubungan. Jadi gipsum ini dapat berubah menjadi anhidrit, sedangkan anhidrit ini dapat berubah kembali menjadi gipsum. Gipsum dapat berubah menjadi anhidrit itu diakibatkan oleh karena penurunan volume, sedangkan anhidrit berubah menjadi gipsum itu karena adanya peningkatan volume akibat paparan air. Selanjutnya, asal deposit evaporit. Nah, evaporit ini berasal dari dua tempat, yaitu oceanic dan non-oceanic. Oceanic itu contohnya yaitu penguapan yang terjadi di dalam laut, dan non-oceanic itu adalah penguapan yang terjadi di danau. Nah, ini adalah salah satu contoh perpaduan antara gipsum dan anhidrit. Namun, anhidritnya itu lebih melimpah dibandingkan dengan gipsum. Selanjutnya, diagenesis evaporit. Nah, evaporit ini berasal dari semua endapan garam oleh larutan air. Jadi, batuan evaporit ini akan sewaktu-waktu bisa berubah oleh karena akibat perubahan suhu dan tekanan. Contohnya dari gipsum ke anhidrit. Jadi pada saat gipsum ini berada pada suhu 60 derajat dan mengalami penurunan volume sebanyak 38%. Jadi ini adalah salah satu contoh model deposisi untuk evaporit. Jadi ini adalah tempat terjadinya proses pengendapan evaporit. Selanjutnya, proses fisik pada batuan evaporit. Jadi proses fisik pada batuan ini tidak dapat kita lihat secara nyata karena evaporit ini terjadi di bawah laut. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang batuan sedimen silikus atau chars. Nah, batuan sedimen yang mengandung silika adalah batuan yang berbutir halus, padat namun juga sangat keras. Nah, yang sebagian besar terdiri dari mineral SiO2 kuarsa. Ada istilah umum yang digunakan untuk batuan sedimen yang mengandung silika, yaitu yang disebut sebagai rijang. Nah, varietas rijang berdasarkan morfologi kasarnya itu dibagi menjadi dua, yaitu rijang berlapis dan juga rijang nodular. Rijang berlapis ini disebut juga sebagai rijang vita. Nah, untuk rijang nodular ini yaitu adalah massa, lensa, lapisan atau juga benda yang tidak beraturan, yang ukurannya berkisar dari beberapa sentimeter hingga beberapa puluh sentimeter. Nah, umumnya rijang nodular ini tidak memiliki struktur internal, namun beberapa rijang nodular mengandung fosil silikat atau struktur relief, dan untuk warnanya bervariasi dari hijau hingga coklat dan dari Selanjutnya, batuan sedimentariasi. Istilah kaya akan zat besi digunakan untuk batuan sedimen yang mengandung zat besi jauh lebih tinggi, setidaknya 15% total zat besi. Batuan sedimen yang mengandung zat besi ini diendapkan selama 3 periode waktu. Yang pertama yaitu Precambrium, yang kedua Paleozoikum awal, dan Mesozoikum tengah. Deposit sedimen utama di dunia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembentukan besi dan yang kedua yaitu batu besi. Pembentukan besi yaitu untuk batuan sedimen yang kaya akan zat besi yang didominasi dengan periode waktu yaitu Precambrium, sedangkan batu
besi adalah batuan sedimen yang kaya akan zat besi yang didominasi dengan periode waktu yaitu Fanerozoikum. Selanjutnya masuk pada formasi besi. Formasi besi sendiri ini adalah endapan kaya akan besi yang umumnya berumur dari Prakambrium sampai Devonian. Walaupun umurnya berkisar dari Prakambrium sampai Devonian, namun yang mendominasi pada formasi besi ini adalah periode waktu Prakambrium. Untuk formasi besi ini sendiri, dia memiliki ciri khas yaitu memiliki pita-pita khas, atau dengan kata lain yaitu berpita khas dengan ketebalan yaitu berkisar 50 sampai 600 meter. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami, sudah ditampilkan mengenai pembentukan dari besi berpita khas ini yang melalui proses yaitu berbagai macam besi yang terbawa ke laut, yaitu besi-besi dari permukaan terbawa ke laut mengalami beberapa proses sehingga terbentuknya yaitu besi berpita khas. Dapat dilihat dengan seksama pada video di atas. Dapat kita lihat pada gambar formasi besi berpita ini memiliki butir yang jauh lebih halus. Selain itu dapat dilihat juga batuan sedimen pada besi berpita ini memiliki struktur yaitu seperti perlapisan bersilang, perlapisan bertingkat, cetak badan, mengalami kemerosotan, memiliki cetak susut, dan ada berbagai macam struktur yang bisa kita perhatikan dari batuan berpita khas ini. Sekarang mengenai formasi besi yang sebelumnya, selanjutnya yaitu untuk formasi batu besi. Bedanya antara formasi batu besi dan formasi besi, pada formasi batu besi ini terdapat pita yang berpita buruk ataupun tidak berpita. Untuk kisaran dimensinya juga itu hanya berkisar sampai puluhan meter saja, sedangkan yang pada formasi besi berkisar sampai ratusan meter. Untuk mineraloginya sendiri, berdasarkan kelimpahan relatif jenis utama pada batuan besi, James 1966 mendefinisikan ada 4 spesies mineral pada zat besi. Yang pertama yaitu oksidasi, kedua sulfida, ketiga silika, dan yang terakhir yaitu karbonat. Serpi kaya besi yang dikerucutkan menjadi serpi hitam piritik umumnya terjadi bersamaan dengan pembentukan formasi besi Prakambrium dan batu besi Fanerozoikum. Umumnya dapat terlihat strukturnya itu berlapis tipis dan didominasi dengan sulfida yaitu sebesar 75%. Aneka sedimen kaya zat besi ini meliputi yaitu yang pertama biji besi rawa, sedimen logam, laterit kaya besi, dan yang terakhir yaitu pleasure mineral berat. Baiklah, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu materi fosfor sedimen. Fosfor sedimenter merupakan endapan fosfat sedimen yang terletak di laut dalam, lingkungan alkali, dan lingkungan yang tenang. Fosfat alam terbentuk di laut dalam bentuk kalsium fosfat yang disebut fosforit. Ciri-ciri membedakan batuan sedimen yang kaya akan fosfat dapat dilihat dari ketebalan lapisannya. Ada yang laminanya tipis, yang hanya setebal beberapa milimeter, hingga lapisannya setebal beberapa meter. Kemudian ada 4 jenis utama endapan fosfor yang dikenal, yaitu lapisan, nodular, lapisan kerikil, dan guano. Endapan fosfor utama sebagai besar merupakan endapan laut. Kemudian proses kimia dan biokimia mineral fosfat utama dalam batuan sedimen adalah berbagai jenis apatit, yang mana apatit karbonat merupakan yang sangat penting. Fosfor di darat merupakan proses utama yang memasuk fosfor ke lautan. Kemudian proses fisik endapan fosfor. Pada tahap pertama, apatit terbentuk secara diagenetik di cekungan reduksi dengan memobilisasi fosfor di perairan interstisial dengan cara yang diduga sebagai pembentukan fosfor modern. Dan tahap terakhir melibatkan pengerjaan ulang dan pengayaan butiran fosfor yang terbentuk secara diagenetis melalui proses konsentrasi mekanis dalam kondisi oksidasi. Selanjutnya kita masuk ke materi batuan sedimen karbonasi, batu bara, minyak, dan batumen.
sebagian besar batuan sedimen organik berumur prakambium itu mengandung sejumlah kecil bahan-bahan organik dari jaringan tumbuhan hewan yang sudah diawetkan. Dapat kita lihat dalam video animasi bagaimana batuan sedimen organik terbentuk dari akumulasi, identifikasi bahan-bahan organik seperti cangkang, daun, tumbuhan, hewan, dan lainnya. Setelah dari proses itu, adapun bahan-bahan yang keras dari hewan seperti cangkang, tulang yang tersimpan lama kelamaan akan membusuk dan terkubur di bawah tanah selama berjuta-juta tahun. Setelah itu terbentuklah batuan sedimen organik batu bara. Jumlah tipis bahan organik pada batuan sedimen terbagi atas 3 yang diakumulasi dari lingkungan pada kondisi saat ini, yaitu humus, gambut, dan sampah. Sedimen berkarbon dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe dasar batuan kaya organik seperti batu bara, seperti minyak, dan zat fosfor. Saya akan bahas satu persatu mulai dari batu bara. Batu bara itu merupakan batu sedimen berkarbon yang paling terkenal. Sebagian besar dari bahan organik yang mudah terbakar, namun mengandung berbagai pengotor yang merupakan bahan silika plastik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi serpi minyak. Serpi minyak ini merupakan batuan sedimen berbentuk halus yang menghasilkan sejumlah besar minyak dari proses pemanasan. Bahan organik dari serpi minyak ini salah satunya terdapat pada organisme laut seperti alga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi minyak bumi. Minyak bumi itu sebagian besar terdiri dari karbon. Ada berbagai macam hidrokarbon yang tercatat dalam minyak mentah laut. Utamanya itu parafin, naphthalene, aromatik, dan bitumen alami. Antara ketiga itu seperti minyak, batu bara, minyak bumi saling berkaitan, mulai dari material-material penyusun hingga proses penyusunannya.